Selamat datang kembali di kelas online hukum dan etika bisnis di pertemuan ke-9, partnya part 5. Ini materi yang paling banyak ya, pembahasannya sampai videonya sampai ke part 5. Nah, di video-video sebelumnya kita membicarakan badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, dan perilaku-perilaku yang etik ya dalam berbisnis. Nah, saat ini kita akan bicarakan tentang bagaimana caranya berbisnis dengan etika melalui pengelolaan perusahaan yang baik atau good corporate government. Ya, good corporate government itu adalah rangkaian proses ya, kebiasaan, kebijakan, aturan atau statement yang dilontarkan atau dijanjikan oleh suatu perusahaan yang nanti bisa sebagai kontrol suatu perusahaan atau badan usaha ya. Nah, ini semuanya terlibat nih, pemangku kepentingan atau stakeholder, terus pemegang saham, manajemen, dewan direksi, karyawan-karyawan, pemasok, kreditor lain, pelanggan, bahkan ya sampai lingkungan dan masyarakat luas itu sangat mempengaruhi atau dipengaruhi dari perusahaan yang dapat mengelola perusahaan dengan baik. Ya, sistem tata kelola yang baik sehubungan dengan pengkayaan terhadap masyarakat luas ya, sering digunakan untuk acuan untuk evaluasi diri dalam memperbaiki kinerja suatu perusahaan. Ini prinsip-prinsipnya, ada kejujuran di situ ya. Jadi maksudnya ini adalah prinsip-prinsip di mana suatu perusahaan itu melakukan tata kelola perusahaan dengan baik atau good corporate government ya. Jujur ya, jujur tuh dalam arti apabila misalnya berkaitan dengan pelanggan, misalnya produknya purna jualnya tidak dapat dipenuhi 100%, misalnya ada alat-alatnya yang harus diimport dulu dari luar negeri, maka harus jujur beritahu bahwa ini seperti ini keadaannya, terus mungkin biayanya sekian, namun waktunya perlu berapa lama menunggunya gitu ya. Semuanya harus jujur dilakukan, jangan ditutup-tutupin hanya untuk mendapatkan image yang baik gitu ya, padahal sebenarnya itu tidak seperti itu. Transparansi itu hampir mirip dengan kejujuran atau fairness, tapi lebih kepada ke karyawan. Transparansi kepada karyawan, kebijakan-kebijakan manajemen yang akan nanti menyangkut nasib karyawan itu semuanya dibicarakan jauh-jauh hari. Misalnya perusahaan mau melakukan strategi take over atau merger ya, itu nanti dijelaskan akibatnya apa ke karyawan, itu semuanya harus diungkapkan. Accountability, segala sesuatunya yang digunakan untuk produksi, untuk pemasaran dan sebagainya, itu diperhitungkan dengan cermat sehingga tidak merugikan internal maupun eksternalnya. Itu ya, responsibility, otomatis segala sesuatu yang dibisniskan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, baik dari keamanan, kesehatan, kualitas, ya semuanya lah gitu ya, dan profesional ya. Jadi emang kalau misalnya suatu perusahaan sudah mempunyai jenis usaha misalnya jadi pemasok gitu ya, ya profesional dia sebagai pemasok, jadi semuanya harus dikuasai gitu ya, dan harus menjalankan segala sesuatunya dengan yang seharusnya gitu ya, namanya profesional. Oke, ini yang tadi saya bilang kaitannya kalau perusahaan melakukan tata kelola yang baik, ini adalah serangkaian yang akan berhubungan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di Indonesia untuk mengantisipasi suatu tindakan dalam bisnis supaya beretika, maka dilahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Diaturnya demikian ya. Jadi ada perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam bisnis.
oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri yang tidak transparan misalnya gitu ya. Ini sebagian mungkin ada yang sudah mengerti tentang definisi tersebut, tapi mungkin saya akan ulas sedikit-sedikit ya. Ya, ini definisinya. Oligopoli itu terdiri dari penguasaan produksi, pemasaran barang dan jasa juga dikuasai, atau kesimpulannya menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Ya, dulu ini nih, ya dari Bogasari. Sekarang kan ada Indofood, ada Wings ya, dan sebagainya. Dulu untuk teh botol itu hanya dikuasai oleh Sosro aja, sekarang banyak banget ya merek-mereknya. Itu maksudnya ya, tidak boleh menguasai satu jenis barang atau jasa. Penetapan harga pasar yang sama dengan pesaing tidak boleh ditetapkan harga ya. Jadi ya bersaing lah harus, maksudnya nggak boleh menetapkan harga lebih rendah dibandingkan rata-rata harga di satu tempat tersebut. Tuh. Oke, atau yang kedua, suatu perusahaan menjual produk harganya beda-beda antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lain. Gitu ya. Menjual produk di bawah harga pasar juga dikatakan tidak boleh ya, karena bisa menjadi penguasaan produk dalam satu sentral aja gitu ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa pengusaha atau pedagang emang yang mempunyai strategi lebih baik penjualannya banyak dengan harga semurah mungkin. Ada yang prinsipnya seperti itu. Sebenarnya tidak boleh ya. Pembagian wilayah, membuat perjanjian dengan pesaing untuk pemasaran atau alokasi pasar barang dan jasa. Jadi wilayah pasar tuh udah di kayak preman gitu loh, udah di tag yang ini bagian saya, yang ini bagian situ, itu nggak boleh ya. Jadi harus dibebaskan. Pemboikotan, membuat perjanjian dengan pesaing untuk menghalangi pesaing yang lain gitu. Jadi kayak sama aja kayak menguasai gitu loh ya. Kayak misalnya perusahaan penerbangan Indonesia dilarang memasuki wilayah udara Uni Eropa. Itu nggak boleh kecuali ada kinerja yang buruk gitu ya. Semuanya harus dibebaskan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu ya. Kartel itu membuat perjanjian dengan pesaing untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran. Misalnya harganya diatur sedemikian rupa dengan membatasi produksi atau justru produksinya dilipat gandakan gitu ya, supaya harganya menjadi lebih murah atau lebih mahal gitu ya, tergantung dari pengaturan produksi pemasarannya seperti apa. Oligopsoni itu menguasai pembelian atau pasokan agar dapat mengendalikan harga atau barang. Ya, ini hampir sama dengan oligosoni ya, menguasai lebih dari 75%. Trust, membentuk gabungan perusahaan, masing-masing perusahaan tetap eksis yang bertujuan mengontrol produksi dan jasa. Ini kayak grup suatu perusahaan grup gitu ya, dia punya anak-anak usaha, tapi karena grupnya sudah besar, anak usahanya juga besar, jadi kayak menguasai pasar gitu aja. Jadi tidak membuka peluang dari pesaing yang lain untuk masuk ke dalam bisnis tersebut. Integrasi vertikal, menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang yang tertentu yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan langsung atau tidak langsung yang merugikan masyarakat. Ya, perjanjian tertutup itu maksudnya menerima barang hanya
pemasoknya aja gitu loh, nggak boleh pemasok tertentu aja, nggak boleh dia nggak mau terima pemasok yang lain tuh nggak boleh ya, harus semuanya dikasih kesempatan sesuai dengan syarat-syarat tertentunya. Perjanjian luar negeri dibolehkan, yang nggak boleh adalah apabila mengakibatkan terjadinya praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat. Oke, ini ya, monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persengkokolan, menguasai produk tadi ya, lebih dari 50%, monopsoni menguasai pasokan, penguasaan pasar, ya, persengkokolan, sebagainya. Oke. Oke, ini tadi udah. KPPU tuh kepanjangan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Tidak Sehat ya. Ini kasusnya gugatan tentang penguasaan pasar dan distribusi film di Indonesia. Pemegang hak tunggal dari Grup 21. Ya, memutuskan denda pada salah satu perusahaan distribusi Grup 21 yaitu PT Nusantara Sejahtera karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 tentang kepemilikan saham mayoritas di beberapa perusahaan industri film. Jadi si Grup 21 itu membeli saham-saham di beberapa industri film, itu tidak boleh ya. Logo PT Pertamina dikatakan melanggar pasal yang berisi tentang praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha. Itu ya, berkaitan dengan pembuatan logo baru Pertamina dengan tujuan memperbaiki citra. Tapi ditunjuk langsung yaitu vendornya adalah Landor International Branding Consultant. Jadi tidak ada pembanding. Pertamina hanya memberikan tender kepada Landor International Branding Consultant tanpa melempar lelang tender. Harusnya sih ada lebih dari 2 ya, atau 3 atau 4 yang harus bersaing untuk mendapatkan proyek untuk logo PT Pertamina. Ini tender LCD Pemprov Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengadaan barang dan jasa DKI itu ke pemenang tendernya ketahuan diatur supaya PT Buana Rimba sama PT Sima Agusna dan PT Permata Hati itu dimenangkan gitu ya, terbukti bersalah. Kartel SMS ini melanggar juga pasal Undang-Undang Nomor 5 telah melakukan penetapan harga SMS ya, itu nggak boleh. Oke, nanti dibaca aja kasus-kasus ini. Ya, mungkin sekian untuk pembahasan hukum perusahaan di part 5. Sekilas aja ini tentang praktek-praktek yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku di negara kita gitu ya, undang-undang tentang persaingan usaha tidak sehat. Jadi Anda nanti bisa baca tadi contoh-contohnya, saya hanya sekilas aja. Yang penting adalah dipahami bahwa kita dalam melakukan usaha atau bisnis itu harus menjalankan dengan semaksimal mungkin yang beretika gitu ya. Semoga bermanfaat pertemuan ke-9 ini dengan materi hukum perusahaan. Silahkan apabila mau diskusi diatur waktunya dan mohon dipahami karena memang nanti ada urun pendapat ya atau forum diskusi yang akan ada penilaian juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan ke-10 tentang ketenaga kerjaan. Salam.